Hai, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mitos atau salah kaprah atau salah persepsi, salah mindset selama ini tentang kolesterol. Ya. Jadi sebenarnya kolesterol itu tidak perlu ditakuti. Ya. Jadi saya bahas dulu. Biasanya kan kalau orang cek darah itu di lab ada 4 yang dicek kolesterolnya ya. Ada 4 jenis ya. Biasanya yang pertama itu trigliserid, yang kedua kolesterol total, kemudian HDL dan LDL. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi kolesterol total itu sebenarnya tidak perlu dicek ya. Mau berapapun, mau 200, di atas 200, mau 300, sejuta, 2 juta juga sebenarnya tidak apa-apa ya. Tidak ada berpengaruh terhadap penyakit jantung, stroke maupun hipertensi ya. Nanti akan dibahas. Kemudian yang kedua itu trigliserid. Nah, trigliserid inilah yang berbahaya ya. Jadi apa itu trigliserid? Ya, definisinya adalah, dengar baik-baik ya. Trigliserid adalah apabila kita mengkonsumsi kelebihan karbohidrat atau gula, itu akan disimpan di dalam liver atau hati dan akan diubah dia disimpan dalam bentuk kolesterol ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, trigliserid adalah kelebihan dari karbohidrat atau gula yang kita konsumsi yang akan disimpan di dalam liver dalam bentuk kolesterol atau trigliserid. Nah, inilah yang paling berbahaya nanti ya, trigliserid ini. Jadi bagaimana caranya supaya trigliserid kita tidak tinggi? Yaitu dengan membatasi konsumsi gula atau karbohidrat berlebihan, bukan olahraga ya. Kenapa? Karena kalau kita olahraga tapi kalau kita makannya tetap kayak kebanyakan mukbang, balas dendam, karbohidratnya kebanyakan, apalagi yang processed food, ultra processed food, yang olahan, nah itu sangat berbahaya. Itu akan menjadi trigliserid yang akan nanti menempel jadi lemak lengket yang saya bahas sebelumnya tadi, yang akan menyumbat pembuluh darah dan akan terjadi penyakit-penyakit kronis atau metabolik ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang kita cek itu adalah HDL ya. HDL ini apa? Kita harus tahu dulu singkatannya ya. High density lipoprotein. Jadi high, dia besar bentuknya. High ya, bentuknya besar. Density ya, lipoprotein. Jadi dia adalah protein pengangkut lemak. Jadi sebenarnya HDL ini adalah transporternya, pengangkutnya, bukan lemaknya ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris itu ada subjek, ada kata benda. Kata bendanya itu adalah protein ya, lipoprotein ya. Jadi banyak orang yang salah kaprah mengira HDL ini adalah lemak atau kolesterol, padahal bukan ya. Padahal HDL ini adalah transporternya ya. Nah, HDL ini
mengangkut lemak dari mana? Dari ujung-ujung tubuh, dari otak, dari pembuluh darah di perifer, dari ginjal, hati, dari ujung-ujung tubuh ke tadi bukan hati, dari ujung-ujung tubuh diangkut semua lemak ke liver, dikembalikan ke gudangnya ya di liver. Nah, jadi dia baik atau jahat? Baik ya, karena dia kayak ini ya, truk pengangkut sampah ya, dia angkut sampah-sampah lemak-lemak dari seluruh tubuh ke pusatnya, ke liver. Nah, sekarang yang terakhir, LDL. Ini yang kontroversi. Ya, LDL itu apa? Ya. LDL itu adalah low density lipoprotein. Jadi dia low, kecil. Pengangkut lemak juga, lipoprotein bukan kolesterol. Dia bukan lemaknya tapi dia pengangkutnya ya. Jadi dia mengangkut lemak dari mana? Dari kebalikannya yang tadi HDL dari perifer, dari ujung-ujung tubuh ke liver. Kalau yang LDL dari pusatnya liver ke seluruh tubuh. Nah, jadi LDL ini sebenarnya baik atau jahat? Baik kan? Karena dia mengangkut lemak yang dibutuhkan oleh seluruh tubuh dari liver. Jadi selama ini ada tiga tipe orang yang bilang kalau LDL ini tidak adalah kolesterol jahat. Padahal disebut kolesterolnya sudah salah, tapi nggak apa-apa, disebut jahat pula. Pertama itu orang awam yang bukan dokter tapi asbun, asal bunyi. Yang kedua dokter, tapi dia mungkin sudah lupa ya pelajaran biokimia di semester 3, atau dia sudah menjadi afiliator obat kolesterol. Kemudian yang ketiga sudah pasti pabrik obat yang ingin jualan obat ya. Padahal sebenarnya saya jelaskan kenapa LDL ini tidak jahat ya. Karena saya kasih contoh ya, dua. Yang pertama contohnya otak ya. Otak kita ini hampir 75%-nya itu adalah kan komposisinya lemak, sisanya baru yang lain. Nah, jadi kalau orang yang pengusaha, pejabat semua yang stres tiap hari mikir ya, ibu-ibu yang mikirin kerjaan, semuanya, semua orang yang berpikir stres, pikirin ayang, pikirin semuanya ya. Yang penting kalau kita stres, otak kita pasti sel-selnya rusak dan membutuhkan lemak karena dia komposisinya di 75% lemak. Dan siapa yang mengantar kebutuhan lemaknya itu? LDL. Jadi LDL baik atau jahat? Nah, baik kan? Kalau enggak ada, coba kita bayangkan ya, otak kita sel-selnya sudah rusak karena stres, banyak mikir ya, ada pinjaman, pinjol ya, tapi LDL-nya nggak ada, kita malah minum, malah harusnya normalnya kan LDL-nya tinggi pasti dalam darah karena dia membawa lemak dari liver ke otak. Kita cek darah pasti tinggi. Nah, nanti sama tukang obat dikasihlah obat kolesterol, diturunkanlah pula. Nah, jadinya nggak ada lagi yang mengantar lemak ke otak untuk diperbaiki sel-selnya. Jadinya orangnya gimana? Loading lama, atau tell me, telat mikir. Jadi orangnya biasanya lupa. Aduh, tadi saya taruh kunci saya di mana ya? Aduh, tadi kamu bilang apa ya? Jadi kayak gitu orangnya ya. Jadi lola orangnya karena kekurangan, tidak ada transporter, LDL-nya malah diturunin ya. Nah, saya beri contoh satu lagi kalau menyatakan kalau LDL itu sebenarnya tidak jahat, malah baik ya.
Yang kedua itu contohnya otot, ya. Pada orang yang angkat beban, ya, itu angkat beban kan kita ototnya disayat-sayat, ya, diinjuri supaya hipertrofi membesar. Nah, untuk memperbaiki otot kita yang rusak ini karena kita angkat beban, sementara komposisi dari otot ini adalah hampir itu 50%-nya adalah protein dan sisanya 40% lemak, 10% air. Jadi butuh lemak juga 40% selain protein. Nah, lemaknya dari mana? LDL lagi yang kerja membawa dari liver ke otot. Jadi baik atau tidak otot, ya. Jadi kalau kita lihat Aderai contohnya, ya, Deddy Corbuzier yang ototnya besar-besar, itu cek darah sudah pernah mereka post ke medsos, itu LDL-nya 500-an. Nah, kalau dikasih obat kolesterol, penurunan kolesterol sama tukang obat, itu diketawain sama Aderai sama Deddy Corbuzier, nggak akan mereka minum karena mereka tahu kalau sebenarnya otot mereka butuh lemak dari LDL tadi yang mengangkut, ya. Jadi dari dua contoh tadi sudah jelas, ya, sebenarnya LDL itu pertama kalau kita bilang kolesterol saja sudah salah, yang kedua dia bukan yang jahat, malah baik juga. Nah, ya, jadi sudah jelas yang dari 4 tadi yang jahat adalah cuma satu, yaitu trigliserid, ya. Kolesterol juga tidak jahat, ya, karena kolesterol itu sebenarnya liver kita juga produksi sendiri 60-70%, ya. Dari makanan itu cuma 40%, itu pun kebanyakan dari makanan-makanan yang hewani, ya. Selama ini orang kira durian yang selain hewan, tumbuhan ada kolesterol semua, padahal itu tidak ada, ya. Kayak banyak, ya, minuman-minuman bebas kolesterol, ya iya, orang bukan hewan, ya. Jadi kolesterol itu cuma ada di hewan, dan itu juga jangan takut karena tubuh kita juga butuh kolesterol, terutama hormon-hormon, ya. Contohnya hormon yang pernah saya bahas, hormon testosteron, hormon laki-laki, itu juga untuk kebutuhan seksual juga. Nah, bayangin kalau kita dikasih obat penurun kolesterol itu, ya, jadi tidak bisa berdiri juga, ya. Jadi hormon seksualnya terganggu. Kalau perempuan hormon estrogennya terganggu, makanya makin lama, makin zaman sekarang menopause itu makin sering terjadi. Kenapa? Karena kebanyakan minum obat penurun kolesterol, bentar-bentar sakit tengkuk minum obat kolesterol, ya. Padahal penyebabnya bukan kolesterol. Kolesterol itu baik, jadi orang salah kaprah, ya. Jadi harus kita ubah mindsetnya mulai sekarang, ya. Sebenarnya kolesterol itu tidak berbahaya, ya. Contohnya lagi dari makanan lah, ya. Banyak orang takut makan kuning telur, makan daging kambing, ya, takut kolesterolnya tinggi, padahal bukan dari sana. Kolesterol itu yang berbahaya bukan kolesterol dari kuning telur itu malah berlemak sehat yang sudah pernah saya bahas, ya, termasuk omega 3. Yang bahaya itu malah yang omega 6 dari minyak sayur, mentega, dan lemak olahan lain, ya, kayak seperti yang sudah kemasan yang sour, yang seperti salad dressing, mayonnaise, nah itu kecap, ya. Jadi kalau kita makan sate kambing itu sebenarnya kambingnya malah bagus, malah bahayanya itu di bumbunya, ya, kecapnya, karena tinggi gula, karbo itu, ya. Jadi mindsetnya harus dirubah mulai sekarang. Oke. Videonya sampai di sini dulu. Nanti yang next saya akan bahas tentang apa yang harus dicek sebenarnya, ya.
Tadi kan 4 tadi sebenarnya yang perlu dicek cuma 1 trigliserid, yang sisanya tidak perlu. Dan saya akan bahas sebenarnya lemak lengket itu apa ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. All is well and pay it forward.